Selamat datang di Mas Mansur Channel untuk para penonton yang membanggakan. Apa yang ingin saya jelaskan karena cukup menarik berkaitan dengan posisi atau peran Mandala Kukup yang mana sangat disucikan, sangat dihormati di antara mandala-mandala yang lain. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti telusur tim Mas Mansur Channel kali ini. Ada sebuah tulisan yang saat itu isinya adalah mengatakan bahwa singkat rabut macan pedak diperkirakan adalah yang berhubungan dengan daerah bernama Blambangan. Ya, ini saudara-saudara penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Ini kita masih bisa menemukan satu batu yang ukurannya mungkin hampir sama dengan prasasti 19 yang lain. Namun batu ini tidak ada tulisan, yang mungkin tidak dibawa. Tapi paling tidak batu-batu 19 prasasti ini besarnya seperti ini. Mungkin lebih sedikit atau ada yang kurang juga. Nah, ini adalah salah satu batu jenis yang sama yang masih tersisa in situ di tempat ini ya. Ada satu kebun kopi yang mana ini cukup penting. Mungkin nantinya juga bisa diadakan satu penelitian yang lebih mendalam sehingga kawasan ini akan bisa tergali, kawasan ini akan bisa menguak bukti-bukti yang lebih otentik, bukti-bukti yang lebih detail tentunya. Seperti itu kawan-kawan. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan. Cukup capek juga ini mengunjungi kembali wilayah-wilayah yang ada di dekat. Di bawah ini ada sumber rawa. Ini dalam edisi kemarin kita jelaskan sudah terkait yang namanya 19 prasasti Pasujambe. Nah, dari 19 prasasti Pasujambe itu ada beberapa yang ingin saya jelaskan karena cukup menarik berkaitan dengan posisi atau peran Mandala Kukup yang mana sangat disucikan, sangat dihormati di antara mandala-mandala yang lain seperti Mandala Sagara maupun Mandala Dinding yang ada di Bromo maupun di Gunung Hyang. Nah, ada sebuah tulisan yang saat itu isinya adalah mengatakan bahwa singkat rabut macan pedak. Nah, saudara-saudara yang perlu kita ketahui, arti daripada prasasti atau tulisan tersebut, rabut adalah artinya yang suci, yang mulia, yang terhormat. Nah, yang namanya macan pedak adalah macan putih. Diperkirakan adalah yang berhubungan dengan daerah bernama Blambangan. Nah, prasasti ini perlu diketahui adalah prasasti yang berangka tahun 1459 Masehi, dan perlu diketahui dimungkinkan macan petak atau macan putih di daerah Blambangan ini sudah dikenal, dan nampaknya ada hubungan spiritual, ada hubungan antar tempat pendidikan antara yang mulia di Blambangan dengan daerah-daerah di kawasan Mandala Kukup ini untuk mencari air suci atau berfitrayatra di puncak Gunung Mahameru dengan tempatnya yang utama yaitu Ranu Kumbolo. Dan di sini adalah tempat persinggahan dari para peziarah-peziarah tersebut.
sehingga satu keterangan dari prasasti ini dimungkinkan sangat penting bagi kita yang sampai hari ini, karena menceritakan adanya tempat persinggahan di kawasan ini. Ramainya pengunjung para peziarah yang ingin melakukan perjalanan suci menuju Mahameru dan juga banyaknya siswa yang mempelajari ilmu agama Hindu di Kadewa Guruan Kukup ini dapat dilihat dalam serat Bujangga Manik yang menceritakan tentang seorang bangsawan Papuan Pajajaran yang berkeliling Pulau Jawa untuk mendalami agama Hindu dan singgah di Kadewa Guruan Kukup sebagai salah satu tahapan utama dalam perjalanan sucinya. Demikian juga adanya tulisan dalam prasasti Pasujambe yang berisi rabut macan petak atau yang mulia dari macan putih yang diidentifikasikan sebagai tanah Blambangan. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang perlu diketahui bahwasanya hubungan antara Lamajang dengan daerah-daerah Blambangan yang saat itu dimungkinkan masih berada di kawasan antara daerah-daerah Situbondo, Bondowoso sekarang, karena Blambangan yang di Banyuwangi nanti adanya tahun-tahun 1600-an tentunya. Nah, ini hubungan-hubungan antara Lamajang dengan daerah-daerah Blambangan yang dimungkinkan di daerah Situbondo dan Bondowoso ini masih berlangsung. Meskipun kerajaan Lamajang Tiganjurunya sudah hancur ya, tidak utuh ya, tetapi saudara-saudara, hubungan-hubungan spiritual di daerah-daerah pinggiran atau tempat pendidikan ini masih terus berjalan. Nah, itu barangkali ini yang bisa kita informasikan tentang satu tempat yang ada di Dusun Munggir ini, di Desa Pasru Jambe, yang mana itu bisa kita lihat tempat telaganya cukup curam. Nah, saudara-saudara, mungkin itu yang bisa kita informasikan terkait dengan kedatangan para peziarah-peziarah yang datang dari bumi Blambangan saat itu, sehingga daerah-daerah kawasan ini adalah daerah-daerah yang tetap terjaga spiritualitasnya, kesuciannya, bahkan sampai menjelang tahun 1500 Masehi. Dan itu yang bisa kita informasikan dari lereng Gunung Mahameru di Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.